Oke, dari judul kelihatannya kayak jahat banget ya, mencuri. Aslinya nggak seburuk itu ya teman-teman. Tapi intinya di video kali ini kita akan tetap belajar bagaimana sih caranya mencari ide konten dari channel lain. Dan cara ini dari dulu sudah sering saya pakai ya kalau misal saya lagi bingung kira-kira mau bikin konten apa nih yang lagi rame gitu. Caranya gimana sih bang? Caranya itu simple banget. Pertama, teman-teman harus tahu dulu arah dari channel kalian. Apakah arahnya ke channel gaming, masak, tutorial, ataupun kategori yang lain. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu nih, oh channel saya misalnya arahnya ke konten gaming nih misalnya. Berikutnya tinggal kalian cari aja channel lain yang sekiranya mirip dengan channel kalian. Contoh, kalau misalkan channel gaming, itu ada channelnya Windah, Meowok, Rapli Channel, dan channel yang lainnya. Sebisa mungkin nanti cari channel yang memang sering upload ya, supaya kalian bisa punya banyak data buat perbandingan. Kalau misalnya sudah ketemu channelnya, sekarang tinggal kalian buka aja di bagian daftar videonya. Contoh, di sini saya buka channelnya Meowok. Sekarang kalian cek videonya 3 bulan terakhir. Nah, video apa sih yang viewsnya paling banyak atau yang lagi rame? Kenapa 3 bulan? Karena menurut saya konten 3 bulan terakhir itu masih relevan buat kita bahas. Karena kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan, kadang-kadang trennya itu sudah lewat. Terus kalau misalnya temen bingung lihat kontennya yang terlalu banyak, nah bisa juga nanti ceknya di Social Blade. Nanti tinggal kalian cari aja channelnya, terus buka di bagian daftar video. Nah, di sini kalian bakalan lebih gampang buat melihat daftar kontennya. Cuman di sini maksimal hanya bisa sampai 50 video aja. Nah, kalau kita lihat dari channelnya Meowok tadi, konten yang paling rame yaitu seputar Garden of Banban 4. Di sini viewsnya bisa tembus sampai 3 juta. Sedangkan untuk konten lain rata-rata itu di antara 500 sampai 800 ribu aja. Buat lebih memastikan apakah konten ini memang lagi rame, kita bisa ceknya di pencarian YouTube. Nah, di sini kalau misalnya saya cari Garden of Banban 4, kelihatannya memang lagi rame ya. Karena channel lain yang bikin konten ini juga rata-rata penontonnya bisa tembus sampai jutaan. Nah, kalau teman-teman punya channel gaming dan bingung nih mau bikin konten seperti apa, bisa juga coba bikin konten Garden of Banban 4 ini. Selain itu tuh, teman-teman bisa cek juga bagian judul, deskripsi, dan video tag. Nah, di konten Meowok ini, teman-teman bisa lihat di judul ini ada tulisan Garden of Banban 4. Di deskripsi juga ada dan di video tag juga ada. Nah, bahkan di sini video tagnya banyak yang dapat ranking 1. Teman-teman lihat juga di bagian deskripsi. Di sini deskripsi videonya panjang banget ya, yang ngejelasin isi videonya itu seperti apa. Nah, ini yang saya senang dari channelnya Meowok ya, meskipun channelnya ini udah gede banget, tapi dia tetap perhatikan SEO dari kontennya. Nah, makanya di konten review channel kemarin saya sering banget bilang kalau jangan malas buat nulis deskripsi. Karena deskripsi ini juga penting biar video kita itu gampang ditemukan. Selain yang tadi, biasanya saya juga akan lihat dari komentar-komentar yang ada di videonya. Biasanya penonton ini kan kalau nggak bertanya, pasti request sesuatu, iya nggak? Nah, kalau saya lihat di sini, ada beberapa penonton yang nanyain Garden of Banban ini bayar nggak sih? Nah, ini bisa kalian jadikan konten juga, contohnya cara beli Garden of Banban 4 di Indomaret. Kan di Indomaret udah bisa tuh ya, bayar Steam ataupun Google Play. Nah, atau bisa juga bikin konten, apakah Garden of Banban 4 berbayar? Nah, karena tadi saya lihat banyak juga yang nanyain seputar hal ini. Oh ya, satu lagi tidak ketinggalan, teman-teman nanti bisa cek juga di bagian desain thumbnail. Ini kalau misal kalian lagi bingung ya seputar desain thumbnailnya. Tapi ingat ya, ini sebagai referensi aja biar kalian nanti tidak dikatain maling thumbnail. Oke, kurang lebih seperti itu ya bagaimana caranya mencari ide konten dari channel lain. Dan cara ini dari dulu sudah sering saya pakai kalau misal saya lagi bingung kira-kira mau bikin konten seperti apa. Kalau misalkan teman-teman tanya apakah ini plagiat, jawabannya tentu saja enggak. Kenapa? Karena kita di sini kan cuma cari ide kontennya aja. Nah, beda cerita nih, kalau misal teman-teman bikin videonya itu sama persis, mulai dari opening, konsep video, thumbnail, dan segala macam sama persis, baru itu plagiat. Kalau kita tadi kan cuma cari idenya aja, kira-kira konten apa nih yang perlu dibikin gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain seputar YouTube, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak banget buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Kalau gitu, saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video YouTube 101 selanjutnya.